Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya' ila siratal mustaqim. Kemarin kita sudah membaca tentang masalah uzur-uzur salat, kemudian syarat wajib, ya, syarat wajib salat, dan kita sekarang masuk ke arkan. Rukun-rukun salat sudah kita baca sebagiannya. Di situ sebutkan arkanus salati sab'ata asyara. Rukun salat ada 17. Yang pertama niat sudah kita jelaskan kemarin. Kesimpulannya, niat ini adalah rukun yang dia harus dihadirkan ketika takbiratul ihram, dan dia dihadirkan 3 hal dalam niat kita. Yang pertama, mau sholat qasdus sholah. Kedua, sholat apa? Sholat fardu, ya. Yang kedua sholat fardu. Yang ketiga sholat apa fardunya, ya, ta'yin, zuhur, asar, atau maghrib, atau semisal. Kalau 3 itu salah satunya saja tidak ada ketika takbiratul ihram, maka tidak sah sholatnya, ya, tidak sah niatnya. Karena tidak sah niatnya, tidak sah sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Hadir, ya, cuman hadir saja, terbetik, bukan harus khusyuk banget, enggak. Yang penting hadir, terbetik, sholat fardu asar, ya. Sesimpel itu. Taib lillahi ta'ala bagaimana? Ya. Dalam hati kita, apakah harus hadir lillahi ta'ala? Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib, ya. Dalam mazhab Syafi'i tidak wajib. Kenapa? Karena as-salatu la takunu illa lillah. Karena salat itu tidak bisa ditujukan kecuali hanya untuk Allah saja. Jadi setiap muslim yang dia bertakbiratul ihram sudah pasti untuk Allah meskipun tidak hadir, ya. Nah, ya, jadi kalau kita tidak hadir itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Tetapi kalau kita hadirkan, dia berpahala lebih, ya, dia berpahala lebih. Adapun kalau dia sholat sunnah, maka yang wajib itu dia niatkan. Kalau sholat sunnah rawatib, dia niatkan sholat sunnah, ya, sholat sunnah. Dalam hatinya mau sholat sunnah, meskipun dia tidak menyebutkan qobliyah, ba'diyah, dia sah, ya. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram yang dimaksud adalah lafaz, bukan gerakan. Kalau dia tidak melafadzkan Allahu Akbar, maka dia tidak sah takbiratul ihramnya meskipun dia mengangkat tangan. Dan tidak juga boleh ada fasil, pemisah antara Allah dengan Akbar. Dia misalkan Allah, nguap dia, lama, Akbar. Pemisah seperti ini tidak sah takbiratul ihramnya, diulangi lagi, ya, yang panjang seperti itu. Tapi kalau pemisahnya hanya sekedar untuk bernafas, Allahu Akbar, ya, mengambil nafas, bernafas, masuk keluar, itu sah, ya, itu sah. Jadi tidak boleh dipisah dengan pemisahan yang panjang menurut urf, yang menurut urf, kebiasaan, yang itu yang melebihi dari kadar bernafas. Yang ketiga, al-qiyamu fil fard. Nah, ini yang belum kita bahas. Al-qiyamu fil fard, berdiri di salat fardu. Ini rukun, berdiri di salat fardu, ya. Sallu qa'iman, berdirilah kalau kalian salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati', kalau tidak mampu maka faqa'idan, kalau tidak mampu duduk. Tidak mampu di sini artinya apa? Dia tahsul lahu masyaqqah, dia sangat berat, ya, sangat berat, yang menyebabkan dia tidak mungkin melakukannya, atau dia bisa melakukannya tetapi dengan sangat dipaksa, ya, dengan sangat dipaksa dan menghilangkan khusyuk, maka dia boleh duduk, ya.
kalau dia ada masyaqqah yang zahirah, berat yang memang nampak, bukan yang dia dibuat-buat, maka dia boleh duduk. Ya. Semisal kalau dia salat berdiri, ya kalau dia salat berdiri dia bisa jatuh gara-gara dia pusing, maka dia boleh duduk. Ya, dia boleh duduk. Tapi kalau dia ketika berdiri tidak mampu kecuali dengan bersandar, maka wajib bersandar. Ya, dia tidak mampu kalau tidak bersandar, dia harus di pinggir megang, maka wajib. Tidak boleh dia langsung duduk. Ya, dia bisanya kalau dengan apa misalkan dengan tongkatnya dia, ya, dia mampu kalau dengan tongkatnya, maka harus pakai tongkatnya itu. Nah, kalau dia tidak mampu kecuali dia harus duduk, maka dia duduk. Kalau tidak mampu duduk ini gambarannya bagaimana? Dia tidak mampu, khusyuk hilang, khusyuknya, masyaqqah berat dia, karena memang dia ada penyakit. Ya, penyakit di pinggangnya dia, kalau dia duduk tidak mampu, maka dia berdiri, maka dia baring. Ya, dan baring itu posisinya apa? Baring itu posisinya, coba satu orang safar, ya. Belum pernah lihat orang baring ini kan salat. Ya, gimana kira-kira? Nah, antum sholat baring gimana? Anda mau lihat dulu. Belum tahu. Baringnya menghadap ke sana, wajah antum, badan antum. Ya. Nah, begitu. Ya. Jadi apa? Dadanya, wajahnya menghadap kiblat. Syiqqil aiman. Ya, jadi dia bersandar dengan bagian sebelah kanan. Ya, bagian sebelah kanan seperti ini. Kalau dia tidak mampu, maka apa? Mustalqiyan. Mustalqi itu tidur biasa, menghadap ke sana kaki antum. Tidur biasa menghadap ke sana kakinya antum. Ya. Tidur biasa. Ya. Nah, kepalanya dia dikasih bantal sedikit. Ya. Ya, kepalanya antum. Jadi kepalanya diangkat sedikit agar dia bisa menghadap ke kiblat. Ya. Seperti ini. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya. Jangan, masih muda, belum 21 dulu, masih belum double. Kalau tidak mampu maka apa? Maka dengan isyarat tangan. Ya, dia tidak mampu, ya, karena lumpuh atau semisal, isyarat tangan. Tetapi diarahkan wajahnya ke arah kiblat. Ya. Bagaimana kondisinya? Ya. Yang dilarang itu posisi tengkurap. Ya. Karena kalau tengkurap tidak ada posisi ke arah kiblat dia. Maka kalau tidak mampu dengan tangan, dengan isyarat tangan, dengan isyarat mata. Dengan isyarat mata. Tidak mampu dengan isyarat dalam hati. Ya. Tidak mampu berarti sudah dia, kalau bukan dia gila, mati berarti dia. Ya, sholati. Dan ini perlu kita ajarkan orang-orang yang dia di rumah sakit itu. Mestinya ada yang dakwah ke sana itu, ke rumah sakit. Ya kasihan, karena banyak orang tidak paham. Bahkan saking tidak pahamnya tidak sholat dia. Biasanya sholat, ya di rumahnya sholat. Tapi karena dia tidak tahu fikihnya bagaimana, mungkin dianggapnya uzur atau malas juga. Ya padahal kondisi seperti itu kan dia butuh sholat. Karena kalau dia mati tidak sholat, ya ngeri nih. Keislamannya diperselisihkan ulama. Imam Ahmad kafir katanya. Imam Ahmad tidak ada pendapat kedua, kafir. Ya. Suatu ketika Imam Ahmad itu berjalan dan Imam Syafi'i. Pembahasan ini dibahas. Kata Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, ya, mataqul liman tarakas shalah. Apa pendapatmu bagi orang yang meninggalkan sholat? Kafir katanya. Kafir, murtad, keluar dari agama. Kata Imam Syafi'i, ya, bima dakhalal Islam, dengan apa masuk Islam seseorang itu? Karena dia tahu beda pendapatnya. Bima dakhal Islam, dan apa masuk Islam seseorang? Dengan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dengan kalimat syahadatain. Ya. Dia orang ini yang meninggalkan sholat ini mazala ala syahadat. Dia masih berada di atas kalimat syahadatnya. Dia masih mengucapkan syahadat itu, tapi tidak sholat. Berarti dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam ketika mengucapkan syahadat,
dia meninggalkan sholat, dia menurutmu keluar dari Islam tapi dia masih ada syahadatnya, bagaimana itu? Imam Ahmad diam. Ketika diam, Imam Ahmad ditanya lagi, ya bagaimana kalau seperti itu? Maka Imam Ahmad mengubah pendapatnya. Kata beliau, kalau begitu masuk Islam dengan dua kalimat syahadat, ya, dan dengan sholat. Kalau tidak salah satunya tidak masuk Islam. Kata Imam Syafi'i, sholatul kafir la tasih. Sholatnya orang kafir tidak sah. Kalau kita misalkan kalimat syahadat, dia belum masuk Islam kecuali sholat dulu. Berarti kalau dia belum sholat, dia masih kafir. Disuruh sholat, sholatnya orang kafir tidak sah. Bagaimana? Nah, diam Imam Ahmad ketika itu. Ya. Setelah itu, jalan mereka. Tapi tidak mengubah pendapat Imam Ahmad sampai akhir hayatnya. Ya. Sampai akhir hayatnya. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, Al-farqu bainana wa bainahum, pembeda antara kita dengan mereka, yaitu kekufuran as-sholah. Faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Jumhur memahami hadis ini bahwasanya kafir yang dimaksud adalah kafir yang dia tidak sampai mengeluarkan dari Islam, ya. Tetapi Imam Ahmad berpegang dengan pendapat itu bahwasanya dia keluar dari Islam karena di zaman Nabi SAW tidak ada seorang pun yang meninggalkan salat kecuali kafir atau munafik. Maka itu dalilnya beliau. Tetapi Imam Ahmad kalah hujjah di sini, tidak berubah pendapatnya. Artinya apa? Permasalahan tersebut diperselisihkan keislaman orang yang tidak sholat. Ya, ketika kita menganggap hal itu biasa saja, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi saudara-saudara kita yang di sana yang dia sakit, tidak bisa sholat, berdiri, tidak bisa duduk juga, maka kita ajarkan dia boleh duduk, boleh berbaring. Ya, kalau misalkan berbaringnya tidak mampu, juga ya harus gerakan kepala. Kalau baring itu gerakan kepala yang digerakkan, ya, kepala. Kalau tidak mampu juga dengan isyarat tangan, tidak mampu juga dengan isyarat mata, tidak mampu juga dengan isyarat hati, ya, apalagi ya, tidak ada yang sulit dalam agama kita, diberikan rukhsah. Nah, baik. Al-qiyamu fil fard. Baik, salat di atas kendaraan gimana? Salat di atas kendaraan hukumnya bagaimana? Kita misalkan naik bis, atau kita naik kereta api, atau kita naik pesawat, atau naik kapal. Apa hukumnya naik salat di atas kendaraan? Hal man yujib. Syafiq, kira-kira gimana? Salat di atas kendaraan. Langsung aja antum ditanya, baru datang kan? Salat di atas kendaraan sah atau tidak? Sah. Ya. Lalu ya, tergantung kendaraannya kata beliau, ya. Kalau pakai motor rental saya sah. Kalau ada mau rental motor dan beliau aja. Ya betul, dirinci kendaraannya apa. Para ulama menyebutkan kalau kendaraan tersebut mustaqirrah, ya dia mustaqirrah itu tetap dalam artian seperti kita berada di atas tanah, ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i kapal tidak ada perselisihan sah. Kapal, ya, di atas kapal sama dengan sholat di atas tanah sah. Sholat fardu, ya, sholat nafilah nanti kita sebutkan. Sholat fardu di atas kapal sah dan tidak perlu diqadha. Yang diperselisihkan itu di atas selain kapal, ya, di atas kereta api, di atas pesawat, di atas bis, ya, di atas truk. Kalau dulu kan sholatnya di atas unta, ya, di atas unta. Nah, berselisih para ulama kita. Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraan, tapi semuanya sholat sunnah, semuanya, tidak ada sholat fardu. Dari sini Syafi'i mengatakan tidak ada sah sholat di atas kendaraan kecuali yang mustaqirrah. Mustaqirrah itu kapal tadi. Yang lainnya yang diperselisihkan itu kereta api, ya, kereta api. Begitu juga pesawat. Sebagian mengatakan sah seperti kapal, sebagian mengatakan tidak sah. Beda dengan kapal, ya. Beda dengan kapal. Tapi kalau bis, motor apalagi, ya, beca,
Kalau kita misalkan mau sholat ini, waktu kalau tidak kita sholat, ya keluar, kita mau turun tidak memungkinkan, seperti naik travel, maka kita sholat di atas kendaraan. Nah ini dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau misalkan kita tidak mungkin turun, kalau tidak sholat sekarang di atas kendaraan, keluar waktunya, maka kita wajib sholat dan tidak gugur sholat tersebut. Kita harus tetap wajib sholat. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menghargai waktu sholat, dalam rangka memuliakan waktu sholat. Tetapi sholat ini tidak menggugurkan kewajiban, ya, tidak menggugurkan kewajiban. Ketika kita nanti dapat tempat untuk turun, wajib kita wajib kita qadha, ya, wajib kita qadha. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya. Nah, kenapa? Karena dalam hadis Nabi SAW tidak ada riwayat Nabi SAW sholat di atas kendaraan kecuali sholat sunnah saja. Ya. Para ulama Syafi'iyah memahami itu dalil bahwasanya memang tidak boleh. Kalau boleh pasti pernah dilakukan meskipun sekali. Mestinya ada riwayat meskipun sekali saja. Tidak ada riwayat. Ya, tidak ada riwayat. Silakan dicari ya. Kalau tidak percaya. Ya. Nah, jadi para ulama kita itu ketika menjelaskan hukum tidak hanya langsung tidak hanya harus ada hadisnya, tidak boleh sholat di atas kendaraan, tidak sesimpel itu gitu. Tetapi terkadang mereka memahami dari tidak ada dilakukan para sahabat, ya, tidak ada dilakukan meskipun sekali, ya. Contohnya masalah air musta'mal. Air musta'mal itu air yang dia sudah digunakan bersuci, kita pakai lagi. Yang sudah digunakan bersuci kita pakai lagi. Mereka mengatakan tidak sah menggunakan air seperti ini. Lah kenapa? Tidak ada riwayat. Tetapi yang ada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka tidak seorang pun yang menggunakan air musta'mal seperti itu. Ya, padahal kondisi mereka airnya sangat sedikit, kebutuhannya sangat butuh, dan tidak ada yang menggunakan air sisa para sahabat lain ketika berwudu. Nah ini mereka mengatakan ini dalil bahwasanya memang tidak boleh menggunakan air musta'mal. Kalau boleh niscaya mereka menggunakan itu karena sangat butuh, ya. Tapi mereka tidak menggunakannya ketika tidak ada atau habis dipakai, mereka tayamum, ya, mereka tayamum, kan bisa ditampung itu. Ayo wudu ditaruh di bawahnya apa kendi atau semisal, jatuhan ke situ kan, jadi tidak habis-habis dia. Tapi tidak dilakukan para sahabat. Ini dalil tidak boleh menggunakannya. Nah, jadi dalam masalah sholat di atas kendaraan tadi, itu perkara yang memang tidak dibolehkan, alias tidak sah. Kalau sholat fardu, kecuali tadi apa? Di atas kapal. Ya, di atas kapal. Di atas kapal memang ada riwayat. Ya. Memang ada riwayatnya. Ada sahabat yang sholat di atas kapal. Kan karena kapal tersebut dia goyang, maka mereka duduk salatnya. Walau kifayah. Ya, di sini disebutkan diwajibkan berdiri ketika salat fardu meskipun fardu kifayah. Fardu kifayah itu semisal salat jenazah, ya, salat jenazah. Dia fardu kifayah. Tapi kalau salatnya salat sunnah, ya, salat sunnah apapun itu semuanya dibolehkan duduk meskipun tanpa uzur. Ya, meskipun tanpa uzur. Salat tarawih mau duduk, antum masih kuat, tidak capek, ya saya mau duduk aja, boleh. Nah, hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau dia mampu, khilaf aula jadinya. Ya, khilaf aula itu di atasnya makruh, tidak sampai makruh. Ya, di atasnya. Artinya dia menyelisihi yang aula, yang utama. Yang utama dia berdiri. Kenapa? Karena pahalanya sempurna. Tapi kalau dia duduk tanpa uzur, pahalanya setengah berdiri. Kalau dia baring tanpa uzur, pahalanya setengah duduk. Ya, pahalanya setengah duduk. Tapi kalau dia ada uzur, dia tetap mendapatkan pahala penuh. Kalau ada uzur, semisal sakit tadi. Tapi ana lupa tanbih tadi, masalah berdiri di atas di salat fardu itu. Kan dia boleh duduk kalau tidak mampu berdiri, boleh baring kalau tidak mampu duduk. Tidak boleh dia langsung baring. Dia kalau berdiri tidak mampu, dia langsung baring, tidak boleh langsung baring. Dia duduk dulu. Kalau tidak mampu baru dia boleh berbaring.
Nah, kemudian kalau sholat sunnah di atas kendaraan itu sah. Ya, sholat sunnah di atas kendaraan itu sah. Nah, sholat sunnah apapun itu sah dia. Dan ketika sholat di atas kendaraan, dia takbiratul ihram itu menghadap ke kiblat. In amkan, kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan maka sholat sekondisinya, ya, sekondisinya. Nah, sama dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu dia wajib ketika takbiratul ihram yang pertama itu menghadap ke kiblat. Setelah itu mengikuti arah kendaraan. Ya. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i ketika sholat fardu dia berubah ininya, sholat fardu itu berubah arah kiblatnya, dia juga ikutin arahnya, mengikuti arahnya. Itu ketika sholat fardu, ya. Nanti di kitab Muqaddimah Hadramiyah itu dijelaskan. Kalau di sini tidak terlalu dijelaskan. Nah, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada kitab yang dia unggulnya di bab tertentu seperti ini. Unggulnya di bab muamalah. Kalau bab muamalah termasuk kitab yang itqan, kitab yang matang, kitab ini. Padahal dia kontemporer. Ya, tapi kalau yang masalah ibadah semisal sholat itu di kitab lain. Ya. Ada pertanyaan? Setahu anak sholat di atas kendaraan itu termasuk ini, termasuk pendapat mazahib itu. Anak tidak ingat apa semuanya apa jumhur. Yang jelas itu jumhur jelas. Kalau semuanya anak tidak ingat. Ya, sholat di atas kendaraan seperti bus semisal itu. Ya, karena apa? Karena tidak ada memang riwayat Nabi SAW sholat fardu di atas kendaraan. Ya, tapi kalau ada tidak pendapat yang membolehkan seperti itu, maksudnya boleh dan sah, ya, mestinya ada. Tapi anak tidak tahu pendapat siapa. Maksudnya? Oh iya, itu ada pendapat kalau itu. Kalau itu ada pendapat, ya. Dan itu yang dipilih oleh Al-Imamul Muzani rahimahullah ta'ala, muridnya Imam Syafi'i. Jadi salat kalau tidak memungkinkan kecuali dengan kondisi seperti itu, maka dia sah. Dan itu yang dipilih oleh Imamun Nawawi rahimahullah. Tadi kalau ini pendapat resmi mazhab Syafi'i. Kalau pendapat Imam Al-Muzani tidak mewakili pendapat mazhab Syafi'i. Yang dipilih oleh Imamun Nawawi ini pendapatnya sah, tidak perlu qadha. Tapi itu tidak mewakili mazhab. Ya, pendapat Imam Nawawi rahimahullah taala dia kuat secara dalil, tetapi tidak mewakili mazhab. Ya. Jadi sebagian ulama kita itu terkadang keluar dari mazhabnya karena apa? Karena muqtadi, sesuatu yang mengharuskan, semisal adanya riwayat yang dia dapatkan atau ilmu yang dia dapatkan di pendapat yang lain. Ya. Bis sambil jalan. Kalau sambil jalan gimana? Ada musolanya misalnya. Kalau sambil jalan tidak sah. Kalau dia bis ya, bukan kapal. Kapal itu kan kita dia jalan dengan anda jalan sama aja. Kecuali besar gelombang, ya, baru goyang-goyang sedikit. Ya, tapi kalau bis beda. Ya, seperti unta dia jalan. Kalau stop tidak jalan, dia sholat di atas itu bisa sah. Seperti dia sholat di atas lantai 2. Ya. Nah, karena yang jadi masalah itu sholat itu dia harus mustaqir di tempat yang tidak bergerak. Ya, kalau dia bergerak, misalkan masjid ini kita sholat, diangkat orang, misal kita sholat di atas apa namanya gazebo, diangkat orang jalan, nah itu tidak sah. Sholat fardu, misal, ya, karena masalahnya tidak menetap dia. Ya, harus ada istiqrar. Nah. Pertanyaan selanjutnya, apa sholat duduk di atas kursi?
Ada sering orang, ya, kalau sudah tua bawa kursi dia duduk dia langsung. Sholat dia, sah atau tidak? Kekasaban dulu kita tanya, sah atau tidak? Hah? Sah. Baik. Dimas, antum berani nyelisih kekasaban ini? Ya. Antum nanti di blacklist antum dari family camp nanti. Jadi ini termasuk masalah yang sangat diingkari oleh guru-guru kita, yaitu duduk di atas kursi itu salat. Terutama Syekh Ali Bukhari itu, beliau di Tarim sana banyak yang seperti itu, karena banyak penyakit kakinya, nggak tahu kenapa. Pokoknya ada aja penyakit kaki itu, kolesterol mungkin. Tapi ketika dia sholat duduk, selesai duduk dia berdiri bincang-bincang sampai 2 jam kadang. Makanya diingkari Syekh kita itu. Jadi bilang beliau, kenapa kalau sholat sakit, kalau tidak sholat tidak sakit? Ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau kita duduk, kalau kita berdiri tidak mampu maka duduk. Kalau kita mampunya cuma rakaat pertama, rakaat kedua mampu berdiri, maka rakaat kedua wajib berdiri. Ya, kita rakaat pertama kita sholat Allahu Akbar, pusing ini, khawatir jatuh, duduk. Ya, boleh duduk, ya, posisi duduk. Ya, kemudian hilang pusing itu karena duduk, hilang, maka wajib berdiri. Ya, maka wajib berdiri. Karena itu rukhsah. Rukhsah itu apa artinya? Keringanan. Dan keringanan itu ar-rukhasu tuqaddar biqadariha. Rukhsah itu dikadar dengan sesuai kadar keringanannya saja. Kalau dia diberikan keringanan karena dia pusing, maka dia boleh duduk. Tetapi ketika pusingnya hilang, maka dia wajib berdiri kembali. Ya, sama, dia di rakaat pertama mampu berdiri, di rakaat kedua tidak mampu, duduk dia. Di rakaat ketiga mampu lagi, rakaat ketiga mampu lagi, berdiri lagi. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Dan itu apa? Dan itu berlaku bagi orang yang betul-betul tidak mampu ketika dia berdiri, dia hilang khusyunya, pusing, khawatir jatuh, maka dia duduk. Baik, kalau sholat di atas kursi tadi itu, dia memang tidak mampu berdiri, maka dia bukan sholat di atas kursi, tetapi dia duduk. Ya, tetapi dia duduk. Kecuali kalau dia mampu berdiri, tetapi ketika dia ruku', ya dia sulit, maka boleh dia isti'anah dengan kursi itu. Boleh dia isti'anah itu minta tolong, atau dia duduk di atas kursi. Tapi ketika dia berdiri normal, nah itu masih mungkin. Ya, tetapi kalau dia berdiri tidak, duduk di atas tanah tidak, tapi duduk di atas kursi langsung, nah ini iskal, ya. Ini masalah ini. Ya, karena dia tidak dikatakan qiyam, tidak dikatakan julus, tidak dikatakan duduk juga, tidak dikatakan berdiri, tidak juga duduk. Ya, nah ini masalah. Jadi yang sholat seperti itu dihindari, ya, hindari. Kalau tidak mampu berdiri, duduk, nggak usah pakai kursi. Duduk, nggak usah pakai kursi. Jangan duduk di atas kursi. Ya. Ya, ya itu ya masalahnya. Ya. Sama seperti di Masjid Diaman itu, banyak seperti itu. Ya. Syekh tanya, kalian mampu berdiri tidak? Nggak mampu, Syekh, berat. Kalau gitu duduk. Ya, bisa duduk, bisa. Tapi pakai kursi. Enggak, duduk biasa, ya. Karena ini apa? Ketika dia berdiri, ya, dia enggak bisa berdiri, kan dia diperintahkan duduk. Di hadis fa in lam tastati' fa qa'idan, duduk. Duduk qa'idan itu dalam bahasa Arab seperti ini atau seperti itu. Ya. Nah, kalau dia pakai kursi, dia ininya tidak ke tanah. Dalam bahasa Arab itu bukan duduk. Ya. Masalahnya itu apa? Di pembahasan bahasa Arab, pemahaman hadis itu bukan duduk. Ya, kalau kita kaji ini ya, kaji metode pendalilannya. Nah, jadi di situ masalah di situ. Ya, nah ini sholat berdiri atau duduk dia ini. Ya, nah, secara bahasa Indonesia dia duduk, tapi secara bahasa hadis pemahamannya itu tidak masuk. Jadi dia masalah. Ya, makanya karena itu rukhsah, maka tidak boleh keluar dari dalil. Ya, dalam mazhab Syafi'i semua keringanan
yang keluar dari hukum asalnya berdiri. Dia dibolehkan duduk. Dibolehkan duduk di dalam hadis, maka dia tidak boleh keluar dari hadis. Ya, kalau tidak boleh keluar dari hadis, duduk ketika pakai kursi ini tidak masuk duduk di hadis. Ya, nah makanya di situ masalah jadinya. Ya, jadi bukan manusia yang ngatur-ngatur, tidak ada riwayatnya. Dipahami para ulama, kemudian mereka menjelaskan. Nah, wa qiraatul Fatihah. Selanjutnya rukun yang selanjutnya adalah baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya harus dibaca. Mau dia sendiri, mau dia jadi imam, mau jadi makmum, mau salat berjamaah, itu wajib dia baca. Dalam masalah ini Syafi'iyah yanfaridun, mereka keluar dari mazhab jumhur. Jumhur mengatakan kalau dia, ini jumhur ya, jumhur mengatakan kalau imam sudah baca jahar, kita dengar, maka kita tidak perlu baca lagi. Ya, itu jumhur. Kalau Syafi'iyah meskipun seperti itu wajib dibaca, karena ada dalilnya mereka. Ya, Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Dalil ini dijadikan pegangan Syafi'iyah, bahwasanya tidak sah salat kalau tidak baca Al-Fatihah, mau salat sendiri, mau salat berjamaah, mau jadi imam ataupun mau jadi makmum, ya, ataupun mau jadi makmum. Maka ketika kita sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah kalau imamnya membaca juga, bagaimana caranya? Ketika imam selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, nah itu kita fikihnya imamnya melakukan saktah, diam sejenak, memberikan kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Ya, kadar diamnya imam sekadar bacaan Al-Fatihah, yang tidak cepat, tidak juga lambat. Ya, kalau kita sholat di Yaman seperti itu. Ya, jadi kalau lihat imam habis amin itu dia diam. Ya, biasanya madhabnya madhab Syafi'i. Ya, karena apa? Karena dia memberikan kesempatan baca. Ya, dan ini juga fikih ya, fikih. Karena negeri kita ini kebanyakannya Syafi'iyah, tidak boleh kita ingkari itu. Ya, mereka bermadhab dengan madhab mu'tabar, madhab yang diakui, ya, madhab besar, ya, terbesar nomor 2 di dunia setelah Hanafiyah. Maka ini diantara fikih ya. Jadi kalau kita misalkan sholat mengimami, kita, kalau anak pribadi jarang mau jadi imam, jarang. Ya, fadhol antum aja antum. Ya, tapi kalau terpaksa mau ndak mau, ada calon mertua misal, maju kita. Kalau dikatakan calon berarti belum. Ya, Pak Iwan langsung izin dia. Ya, gemetar. Ya, ya, jadi seperti itu ya. Kita berikan kesempatan untuk ini. Kita tanya dulu, ini masjid apa, kita biasanya tanya, ini biasanya ada kunut atau tidak, misalkan Fatihahnya dikeraskan atau tidak, ya kita tanya dulu biar kita ndak bikin huru hara lah ya. Kalau dulu anak awal-awal dari mondok pokoknya bikin huru hara terus. Tapi setelah belajar kita paham ya. Nah, jadi kondisinya kita wajib baca Al-Fatihah. Jadi setelah imam waladhdallin amin, kita baca ya, kita baca. Jadi setelah kita waladhdallin amin, makmum baca, dan bacaannya tidak harus dia cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa aja ya, biasa aja. Tetapi kalau kita kondisinya tidak sempat membaca Al-Fatihah karena imamnya bacanya pendek atau cepat, ya, maka wajib kita lanjutkan atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i, dia tetap wajib dilanjutkan karena Al-Fatihah itu rukun. Al-Fatihah tidak gugur kecuali bagi satu kondisi saja, yaitu masbuk.
Ya, bagi masbuk. Kalau masbuk dia gugur Al-Fatihah. Kenapa? Karena masbuk itu definisinya itu man lam yajid waqtan yas'u li qiraatil Fatihah. Orang yang dia tidak mendapati waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah secara sempurna. Ya, Anda contohkan ya. Datang dia dari luar. Imamnya sudah apa? Sudah waladhdallin amin. Jadi baca surah dia. Kita datang baru Allahu Akbar. Ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Imam ruku'. Belum selesai bacaan kita. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam ruku'. Ya. Maka ketika itu kita putus bacaan kita langsung ruku'. Allahu Akbar. Al-Fatihahnya wajib dilanjutkan? Tidak, tidak wajib. Gugur karena dia masbuk. Masbuk itu yang dia tidak mendapati waktu yang cukup untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Dan tidak wajib dia bacanya cepat. Ya, kalau baca cepat sempat, tidak wajib. Ya, dia hanya diwajibkan baca seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ketika dia belum selesai imamnya ruku'. Ya, imamnya ruku'. Maka dia ruku'. Boleh dia lanjutkan? Dia boleh lanjutkan kalau dia prediksi kuat, dia dapati ruku'nya imam dalam kondisi apa? Dia sudah selesai Al-Fatihah. Dia masih sempat, ya. Boleh dia lanjutkan. Tetapi kalau ragu, dia langsung ruku' bersama imam dan dia dapat 1 rakaat. Dia dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia bukan masbuk, ya, bukan masbuk. Imamnya baca Al-Fatihah, dia juga baca. Tapi karena imamnya cepat dan dia bacanya lambat, imamnya ruku', dia belum selesai Al-Fatihah. Maka apa dia langsung ruku' atau baca lanjut Al-Fatihah? Jawabannya apa? Lanjut Al-Fatihah karena dia bukan masbuk. Ya, karena dia bukan masbuk. Ya, masbuk itu bukan orang yang bukan hanya yang dia telat datang di awal sholat. Ya, bukan. Definisi masbuk itu jangan masbuk versi Indonesia ya, versi fuqaha. Masbuk itu man lam yajid waqtan yas'u li qiraatil Fatihah, yang tidak dapati waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah sempurna. Itu namanya masbuk. Jadi dalam mazhab Syafi'i, masbuk itu bisa rakaat kedua, bisa rakaat ketiga, bisa semua rakaat masbuk. Ya, bisa semua rakaat dia masbuk. Ya, rakaat pertama dia memang datang masbuk, memang telat dia. Rakaat kedua habis sujud, bangun dia. Bangun dia mau baca Al-Fatihah, imamnya karena cepat sudah ruku'. Belum sempat apa? Belum sempat dia menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya atau belum baca sama sekali. Imamnya ruku'. Ya. Mungkin imamnya apa ini? Latihan ya, persiapan maraton. Laju dia. Ya, seperti di tarawih. Kalau di sholat tarawih itu sering seperti itu. Lomba-lomba seperti itu, laju-laju ya. 6. Ada yang 20 rakaat 7 menit katanya. Wah, pokoknya kalau penyakit-penyakit stroke itu di sana besoknya ya. Jadi kalau dia kondisi yang Anda gambarkan tadi, ketika rakaat kedua dia bangkit, imamnya sudah ruku', ini namanya masbuk. Ya, orang masbuk seperti ini sama hukumnya dengan masbuk yang di rakaat pertama. Meskipun di rakaat kedua itu, rakaat ketiga gitu lagi, dia langsung ruku', tidak baca Al-Fatihah karena dia tidak dapati waktu yang cukup untuk baca Al-Fatihah. Ya, mafhum? Dia langsung ruku', tidak baca Al-Fatihah. Tapi pertanyaannya, kalau masbuk ini mau rakaat pertama, rakaat kedua, dia baca Al-Fatihah, dia lanjutkan sampai selesai. Imamnya sudah ruku', dia qiyam berdiri, dia lanjutkan bacaan Al-Fatihah. Ya. Tetapi ketika dia selesai bacaan Al-Fatihah, dia mau ruku', imamnya i'tidal. Ya. Kalau seperti itu, maka si masbuk ini tidak mendapati 1 rakaat imam. Ya, maka dia wajib setelah imam salam, dia bangkit nambah 1 rakaat. Ya, dia bangkit nambah 1 rakaat. Ya. Kalau dia masbuk, dia tidak cukup baca Al-Fatihah, imamnya ruku', dia tidak ruku', dia lanjutkan.
imamnya i'tidal, dia ruku, berarti dia tidak dapat 1 rakaat. Wajib setelah salamnya imam dia nambah 1 rakaat, ya. Kalau tidak ditambahnya tidak sah salatnya, ya, kurang 1 rakaat. Nah, tapi kalau dia masbuk, kemudian dia kewajibannya adalah membaca Al-Fatihah yang rukun saja, yang rukun. Rukun di awal itu, rukun qauli itu cuman Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar dia. Kemudian dia baca alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya ruku, dia ikut ruku, ya. Dia ikut ruku. Tapi kalau dia Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya. Kalau yang pertama biru, yang kedua hijau. Bukan seperti itu, ya. Bukan seperti itu. Ya, dua-duanya ada mazhabnya. Ini mazhab Hambali, itu mazhab Syafi'i, ya. Di mindsetnya antum jangan lagi ada biru hijau, ya. Pelangi saja lebih enak, ya. Warna-warni lebih bagus. Jadi mazhab mana itu? Mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali, ya, itu seperti itu, ya. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengatakan doa yang afdal itu iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, ya, ila akhir. Yaitu kenapa? Karena menggabungkan semua riwayat, dan riwayat yang paling sahih ini, ya, riwayat yang paling sahih ini. Di bawahnya itu tadi doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, jadi dipilihlah itu. Kalau dia baca itu ketika masbuk, fadl. Kalau dia baca itu Allahumma ba'id bainika Allahu Akbar kabira ketika dia masbuk, seharusnya dia baca Al-Fatihah. Dia tidak baca Al-Fatihah, dia baca iftitah, imamnya ruku, maka dia tidak boleh ruku langsung, ya. Tidak boleh dia ruku langsung. Kalau dia ruku langsung, pelanggaran dia, pelanggaran dalam salat, ya, kartu kuning. Jadi ketika dia baca Allahumma ba'id baini, itu sunnah bacaannya. Kondisi masbuk ini kondisi yang dia mepet, jangan dia sibukkan dengan yang sunnah, dia baca yang rukun, ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau dia tetap baca yang sunnah iftitah itu, maka dia ketika imamnya ruku, tidak boleh dia ruku, ya. Kalau tadi kan kalau dia baca Al-Fatihah, imamnya ruku, dia ruku langsung dapat 1 rakaat. Tapi kalau dia baca iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, imamnya ruku, tidak boleh dia ruku. Kalau dia ruku, maka dia dia tidak sah 1 rakaat ini, ya, karena dia belum baca Al-Fatihah, ya. Dia wajib baca Al-Fatihah, yang tidak sah 1 rakaat itu, bukan semua sholatnya, ya. Itu masbuk atau bukan? Tidak boleh, ya. Masbuk kalau dia baca selain yang rukun, selain Al-Fatihah, dia baca iftitah tadi, ya, tidak boleh dia langsung ruku ikutin imam, tidak boleh, karena dia sudah melakukan pelanggaran. Yang dia lakukan ketika itu, dia wajib baca Al-Fatihah, tidak boleh dia ruku bersama imam. Dia baca Al-Fatihah sekadar yang dia baca dari bacaan iftitah. Iftitah dia baca tiga kalimat, maka Al-Fatihah juga 3 kalimat dia baca, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. 3 kalimat ini dia baca juga Al-Fatihah. Dia putus iftitahnya, dia baca Al-Fatihah ketika imam sudah ruku, ya, itu kewajibannya, ya. Jadi dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, baru boleh dia ruku, ya. Tidak wajib baca sampai sempurna, dia baca sesuai dengan kadar kalimat yang dia baca. Iya, kita enggak dapat 1 rakaat, berarti sah salat kita. Iya, tapi harus baca itu. Harus dia baca yang kadar yang sesuai yang dia baca di iftitah, ya. Harus dia baca.
Nah, kalau dia tidak baca berdosa dia. Ya. Tetapi apa? Salatnya tetap sah. Yang tidak sah itu apa? Rakaat itu. Ya, kalau dia tidak baca dia langsung rukuk. Ya. Dia tidak sah rakaat itu. Dia nanti setelah salam imam dia tambah 1 rakaat. Nah, ini nanti masalah perincian ini kita rincikan di sholat jamaah. Ya, sholatul jamaah nanti ada insya Allah. Ya, cuman kaitannya tadi dengan berdiri di sholat fardu, kalau dia berdiri sendiri maka mudah. Kalau perkaranya di belakang imam maka ada masalah berkaitan dengan sholatul jamaah. Ya, jadi qiraatul Fatihah insya Allah masalah perinciannya kita rincikan di sholatul jamaah. Kalau dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, tidak bisa karena dia memang orang tua, orang pedalaman, orang baru masuk Islam, ya, maka dia baca 7 ayat yang dia tahu dimanapun ayatnya di Al-Quran, dia baca 7 ayat pengganti dari Al-Fatihah. Tidak mampu 7 ayat maka zikir dia baca yang dia sekadar 1 Al-Fatihah, ya. Kalau dia tidak mampu maka dia ata bizikr, ya. Ya, kalau tidak mampu doa dia tapi dengan bahasa Arab, ya, dengan doa yang dihafalkan. Doa makan kah, doa tidur kah, Allahumma jannibna syaitan, ya. Ya. Saban gimana? Ya. Kalau dia mampu, misalkan tidak mampu dia taunya cuman bismillah. Dia baca bismillah, 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 bismillah sampai 7 kali. Ya, dia ulangi karena 7 ayat, ya, 7 ayat dalam Al-Fatihah. Ya, dia tidak mampu kecuali akbar. Itu yang dia baca. Ya, dia tidak mampu cuman istighfar, astagfirullah, baca itu. Pokoknya apa? Dia wajib membaca. Ruku. Iya. Iya. Iya, itu kalau masbuk, ya. Kalau masbuk itu dia tidak sempat mendapatkan waktu untuk baca Al-Fatihah. Tapi kalau sempat, cuman dia lambat-lambatkan, ya. Kemudian imamnya ruku, dia juga belum ruku, dia lambatkan bacaannya, akhirnya tidak dapati, maka dia wajib baca Al-Fatihah. Imamnya ruku, dia jangan ruku, dia selesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Ini karena dia tidak masbuk, ya, dia dapati waktunya, bukan masbuk berarti, tapi dia lambat-lambatkan bacaannya, ya, atau dia lambat-lambatkan gerakannya, jadi tidak sempat bisa mengiringi imam. Nah, maka dia bukan masbuk namanya. Masbuk itu yang tidak dapati waktu. Dia sudah baca normal, imam ruku, tidak dapat berarti dia waktunya. Maka dia yang seperti ini, dia ikuti imam. Dia ikuti imam. Kalau dia dapati waktunya, berarti dia bukan masbuk. Kalau dia tidak dapati waktu baca Al-Fatihah, berarti dia masbuk. Ya, nah masbuk ini yang diberikan uzur untuk menyempurnakan bacaan Al-Fatihahnya. Meskipun imam sudah i'tidal, dia lanjutkan bacaan Al-Fatihahnya, ya, dan sah salatnya, sah bacaan Al-Fatihahnya, sah juga rakaatnya. Ya, jadi nanti Anda jelaskan di papan tulis saja. Kalau ini agak bingung antum. Ya. 6. Untuk bacaan Al-Fatihah, nah, setelahnya ruku, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.